Kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini kita akan melakukan preview pertandingan Roma lawan Pisa. Satu sisi Gasperini, satu sisi Hendrik. Pelatih Hendrik Rostem asal Swedia. Ya, kalau mengatakan kompetisi Liga Serie A, Roma lawan Pisa harusnya Roma menang. Tapi lihat Roma melawan Lecce, Roma melawan Udinese, itu ada gap yang harus diwaspadai Roma dalam sisi permainan. Dan apakah laga ini bisa memberikan suatu keuntungan dan kemenangan bagi Roma? Ya, secara jujur ya, selalu ada dua jawaban untuk memenangkan pertandingan: bermain secara kemampuan tim atau bermain secara pragmatis. Jadi mementingkan hasil. Rata-rata klub Italia ya mementingkan hasil sih. Tapi gak menutup kemungkinan saya juga karena Roma secara nalurianya kan permainan menyerang. Ya akan keluar menyerang, apapun resikonya yang akan terjadi akan selalu dilakukan. Secara mental, kedua saya tidak sepakat dengan menurun kurang nggak ada Mancini bisa meruntuhkan semangat tim. Lebih terjadi di pertandingan kemarin adalah minggu lalu adalah ya permainan tim sudah jelek di awal babak kedua. Belum ada situasi untuk mendinginkan permainan ataupun mengendalikan permainan secara penuh. Keinginan bermain sayap tinggi kekunci semua permainan. Kena kunci ya mati. Jadi di satu sisi saya tidak terima bahwa karena Mancini keluar permainan gagu, saya tidak menerima. Yang saya terima adalah ya salah konsep mengembangkan permainan di awal babak kedua yang menyebabkan kamu bisa kalah. Terlepas dari beberapa golnya yang memang cantik. Nah, lawan Pisa bisa jadi situasinya sama. Lawan kayak Udinese. Bisa jadi situasinya sama kayak lawan Lecce. Tinggal bagaimana Roma memilih pertandingannya mau melawan apa. Sangat penting untuk Roma untuk memikirkan dia mau kemana. Sangat penting bagi Roma untuk memikirkan apa yang harus dilakukan dalam 3 pertandingan ini. Kawan ini bisa sekarang, minggu depannya lawan Atlanta, minggu depannya lawan Bologna, Roma harus memikirkan ini masak-masak. Apalagi kalau mau mendapatkan poin. Sangat penting bagi Roma untuk memikirkan kapan waktu bertahan, kapan waktu untuk menyerang balik, kapan waktu untuk bermain pragmatis. Dan secara mental pun kita juga harus minta bantuan juga kepada pemain yang benar-benar mengincar satu tempat di timnasnya masing-masing. Please, itu harus harus dipikirkan guys. Gasperini lah. Italia udah gak lolos Piala Dunia, berarti menuju perubahan. Kita gak bisa menggantungkan harapan dan profesionalisme ke pemain Italia dulu yang bermain di timnas sekarang. At least artinya bermain pada pemain-pemain profesional baik itu Italia maupun non Italia untuk memberikan semangat tim ini, di mana nama seperti Celik, Malen,
dan Gasper ini itu harus diprioritaskan untuk mendinginkan dulu atau memberikan semangat pada ruang ganti. Perubahan skema itu bisa dilihat dari kekuatan tim yang lain. Waktu yang berjalan dalam pertandingan bisa ditambahkan atau bisa dikurangi. Itu situasional lah. Tapi masalah mental kan nggak bisa situasional, harus ada persiapan. Dan laga ini sebaiknya bermain bagaimana membangun mental itu sendiri. Entah itu bermain cepat, menyerang sesuai filosofinya Roma dan Gasperini, atau bermain pragmatis. Itu menurutku di laga-laga 3-2 sampai 3-8 itu sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Yang penting bagaimana bisa bermain rapih, bisa bermain sedikit memberikan harapan. Nggak usah berpikiran akan ada revolusi latain. Menurut saya tai kucing lah kalau memikirkan 8 bulan kemudian tetapi lo nggak memikirkan seminggu ini. Ya yang paling realistis bagiku adalah bagaimana Gasperini merapikan dulu semangat tim, merapikan dulu rekodnya, merapikan dulu permainan timnya. Selanjutnya biar situasi rencana yang bisa berjalan. Jadi bagi saya ya laga ini ya perkara bagaimana memberikan mental dahulu bagi pemain Roma untuk mencoba tenang. Sekali nggak tenang, laga kayak Udinese bisa menjadi bayaran mahal. Sekali lagi nggak tenang, atau hanya bermain pragmatis, laga Lecce akan menjadi pelajaran. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran atau komentar, jika ada nomor investasi silakan klik link saweria di deskripsi akhir kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.